Halo, kami adalah kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Credition. Dengan pendampingan coach yang luar biasa yaitu Coach Yumadi, kami akhirnya dapat membuat proyek akhir ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persembahkan proyek kami. Namun sebelumnya, kita masuk ke intro dulu. Anggota kelompok 2 terdiri dari 5 orang kece, yang diantaranya ada project manager kami, Kak Banyu. Halo, perkenalkan nama aku Banyu. Aku dari Universitas Widyatama, jurusan Teknik Industri. Di sini aku ada di kelas guru dengan kelompok 2 dan memegang role sebagai project manager. Kemudian data scientist kami, Kak Melisa. Halo, perkenalkan saya Melisa Irawan dari Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung, Orbit Future Academy, kelas guru, tim 2, dan pada tim kali ini saya berperan menjadi data scientist. Lalu data analis kami, yaitu Kak Prisi. Halo, perkenalkan namaku Prisi Nusa Belisa dari Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan S1 Statistika. Di kelompok 2, aku berperan sebagai data analis. Dan juga data engineer kami, Kak Taufik. Halo semua, perkenalkan nama saya Taufik Hidayatullah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan jurusan Teknik Elektro. Dan saat ini saya berada di kelas guru kelompok 2 dan memegang role sebagai data engineer. Dan terakhir, ada front-end developer kami, yaitu Kak Arifa. Halo, kenalin aku Arifa Nurfadila dari Universitas Dian Nusantara Semarang, program studi Teknik Informatika. Dan di kelompok 2 ini aku berperan sebagai front-end developer. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan diawali dengan adanya latar belakang di mana penurunan tingkat penjualan sepeda motor di masa pandemi tidak hanya merugikan bagi perusahaan, namun juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menurunkan perekonomian negara, di mana industri sepeda motor merupakan salah satu penghasil devisa pada ranah perdagangan ekspor. Oleh karena itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memulihkan hal tersebut adalah melakukan pemasaran dengan strategi yang tepat. Dan berikut adalah grafik dari angka penjualan ekspor dan juga angka penjualan domestik sepeda motor di Indonesia pada tahun 2021. Yang kemudian kami bangun Credition sebagai proyek akhir kami. Credition merupakan sebuah layanan website yang digunakan untuk memprediksi karakteristik calon customer yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pembayaran secara kredit. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagian marketing dalam menerapkan strategi promosi dengan target pasar yang tepat, agar perusahaan mendapatkan peningkatan finansial dari bunga yang diterapkan dalam pembayaran kredit tersebut. Adapun model yang kami gunakan dalam membangun proyek ini, yaitu AI Project Cycle, di mana terdiri dari problem scoping, data acquisition, lalu data exploration, modeling, evaluation, dan terakhir adalah deployment. Dan selanjutnya akan kami jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan problem scoping yang telah kita buat. Problem scoping sendiri terdiri dari 4, yaitu what, who, where, and why. Kalau saya sendiri biasanya memulai dengan why. Jadi kita tahu gitu sebenarnya pokok permasalahan kita tuh apa sih penyebabnya. Makanya saya biasanya memulai dari why. Karena yang akan kita selesaikan adalah big why-nya. Nah, di sini sendiri why-nya itu adalah untuk meningkatkan finansial perusahaan. Kemudian who-nya sendiri siapa? Dealer motor. Where-nya lokasi ataupun tempat spesifik yang akan kita tuju adalah Kabupaten Gresik di Jawa Timur, dan what-nya adalah menurunnya penjualan motor. Selanjutnya yaitu data acquisition, yang merupakan tahap dalam mengumpulkan dataset yang akan digunakan untuk membuat model.
Di sini, tim kami menggunakan data penjualan motor yang berasal dari salah satu dealer motor di Jawa Timur. Dan berikut ini kami lampirkan gambar sebagian dari dataset tersebut. Dan ini adalah kumpulan atribut pada dataset yang kami gunakan. Total ada 18.616 baris dan 27 kolom yang terdiri dari atribut sales date, tipe motor, color, kode customer, hingga kewarganegaraan. Selanjutnya adalah proses data exploration, di mana pada proses ini kami melakukan analisis dan mengeliminasi variabel yang tidak terpakai, yaitu variabel-variabel yang ada di kotak berikut, karena kemungkinan besar variabel ini tidak akan mempengaruhi hasil prediksi yang dilakukan. Setelah itu, akan dianalisis jumlah motor yang dibeli secara kredit, dan ternyata didapatkan sebanyak 60% motor dibeli secara kredit. Lalu, untuk mempermudah prediksi, kolom tanggal lahir yang formatnya tanggal, bulan, dan tahun akan dipisah masing-masing menjadi satu kolom untuk tanggal, satu kolom untuk bulan, dan satu kolom untuk tahun. Selanjutnya, variabel penghasilan yang awalnya adalah string akan diubah menjadi integer. Dan berikut adalah hasil data sebelum dan sesudah dilakukan analisis serta dibersihkan. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pemodelan, akan dilakukan encoding terhadap variabel-variabel yang sifatnya kualitatif. Misalnya, untuk penghasilan, cash untuk nilai 0, dan kredit untuk nilai 1. Kemudian setelah selesai melakukan encoding, masuk ke proses modeling, di mana kami menggunakan model Random Forest Classifier dari metode Supervised Learning. Evaluation. Model yang dibuat memiliki akurasi 83,3% untuk memprediksi ataupun mengetahui apakah customer akan melakukan pembayaran secara kredit ataupun secara cash. Adapun variabel yang kita gunakan terdiri dari tipe motor, warna, jenis kelamin, tahun lahir, status rumah, pekerjaan, pengeluaran, merek motor sebelumnya, tipe motor sebelumnya, kemudian tujuan penggunaannya, dan siapa yang akan menggunakan dari motor yang akan dibeli tersebut. Kemudian, jadi apabila kita menggunakan data baru, aplikasi ataupun model yang kita buat akan memprediksi dengan akurasi kurang lebih 83% apakah customer tersebut akan melakukan pembelian secara kredit ataupun secara cash. Kemudian, untuk mengukur tingkat akurasi model, kami menggunakan library sklearn di bagian metrik dan menggunakan classification report. Nah, seperti terlihat di screen, diketahui bahwa hasil dari training score-nya adalah 99,3%, sedangkan test score 84,03 sekian persen. Nah, begitulah hasil dari evaluasi dari model yang telah kita buat. Selanjutnya ada deployment. Untuk proyek kali ini kami menggunakan framework Streamlit dan disimpan dalam bentuk cloud platform yang bernama Heroku. Selanjutnya ada reference. Bisa dilihat pada link GitHub dan juga link Google Colab. Dan sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan ada video mengenai gradation.